Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullahu taala. Ya, silakan dibuka halaman ke-30. Qala asy-syaikhu wa arkanuhu ay al-imana sittatun. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, rukun-rukun dari iman ada 6. Rukun iman ada 6. Wa hiya an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6 tersebut adalah Anda beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini 6 rukun iman. Wa hadha tarafun min hadits Jibril. Dan ini merupakan potongan dari hadis Jibril. Kama sayadhkuruhu asy-syaikh. Sebagaimana nanti hadis Jibril tersebut akan disebutkan oleh Syekh. Wal muradu minal imani huna, dan yang dimaksud dengan iman di sini adalah al-i'tiqadu, adalah keyakinan. Jadi kalau dalam matan Ushul Tsalatsah, Syekh Muhammad At-Tamimi sebelum menjelaskan tentang iman ini, belum menjelaskan tentang Islam. Nah, iman dan Islam ini dua istilah yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia ada dalam satu tempat, ijtama'a, maka dia beda artinya, iftaraqa. Namun kalau dia berada pada tempat yang terpisah, maka artinya ijtama'a, artinya sama. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam matan ini, dalam matan Ushul Tsalatsah, di sini iman dan Islam disebutkan dalam suatu tempat. Bahwasanya landasan atau martabah tingkatan dalam Islam ada 3. Islam, iman, ihsan. Sini disebutkan Islam dan iman. Maka Islam dan iman disebutkan dalam satu tempat. Sehingga kalau disebutkan dalam satu tempat, maknanya beda. Islam artinya amalan lahiriah. Amalan anggota badan. Makanya kan disebutkan syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Semuanya amalan anggota badan. Sedangkan iman artinya adalah al-i'tiqad, keyakinan hati. Namun kalau Islam atau iman disebutkan secara terpisah, maka sudah mencakup semuanya. Islam itu terdiri dari amalan anggota badan dan juga keyakinan dan juga perkataan. Iman juga terdiri dari perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Jadi kalau disebutkan di tempat yang berbeda, maka sudah mencakup semuanya masing-masingnya. Namun kalau disebutkan bersamaan, maka iman artinya keyakinan, Islam artinya amalan anggota badan. Wal imanu bihadhihi al-usul as-sittati ijmalan fardhu 'ainin 'ala kulli mukallafin. Maka mengimani 6 landasan di atas, 6 rukun iman di atas secara umum hukumnya fardhu 'ain untuk setiap mukallaf. Mukallaf beda dengan muallaf ya. Mukallaf artinya orang yang terkena taklif. Orang yang terkena beban syariat. Orang yang sudah berlaku padanya halal haram, itu namanya mukallaf. Nah, ketika orang sudah baligh, dia jadi mukallaf. Nah, kalau muallaf artinya orang yang baru masuk Islam. Ini wajib bagi orang yang sudah terkena beban syariat. Wa amma ma'rifatuha wal imanu biha tafsilan fahuwa fardu kifayatin. Adapun mengetahui
6 rukun iman di atas dan mengimaninya secara mendetail, hukumnya fardu kifayah. Misalnya tentang pengetahuan tentang kaidah-kaidah al-asma wa sifat. Nah, ini kan bagian dari rukun iman kepada Allah. Ya. Kaidah-kaidah tentang asma wa sifat, ya, tentunya ini hukumnya tidak fardu ain untuk semua orang. Ini fardu kifayah. Karena ini masalah yang rumit. Ya, perlu belajar bahasa Arab, ya, perlu belajar dasar-dasar tauhid. Kemudian juga misalnya pengetahuan tentang dalil-dalil dari tugas-tugas malaikat. Ya, tugas-tugas malaikat dan dalil-dalilnya. Ya, makanya juga hukumnya fardu kifayah kalau harus sampai tahu dalilnya. Namun secara umum harus diyakini. Walakin man 'alima syai'an min dzalika tafsili wajib 'alaihi al-iman bihi 'ainan. Namun orang yang sudah mengetahui bagian dari rincian-rincian tersebut, maka wajib baginya untuk mengimani secara fardu ain, wajibnya wajib ain. Misalnya orang yang mengetahui bahwasanya malaikat Jibril itu memiliki sayap. Malaikat semua yang memiliki sayap. Ya, dan malaikat Jibril sayapnya banyak. Ya, ada 600 sayap yang kalau dibuka itu menutupi ufuk. Orang yang sudah tahu dalilnya, yang sudah tahu ini, maka dia wajib imani. Al-aslu al-awwalu, maka kemudian di sini syarih atau pensyarah menjelaskan secara ringkas dari rukun iman tersebut, 6 rukun iman tersebut. Rukun yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Yashmalu, iman kepada Allah mencakup al-imana biwujudihi, mengimani adanya Allah. Mengimani bahwasanya Allah itu eksis, Allah itu ada. Wal imana bi rububiyatihi, mengimani rububiyah Allah. Artinya mengimani bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, mengelola dan menguasai alam semesta. Wal imana bi ilahiyatihi, mengimani ilahiyah Allah. Artinya mengimani bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak dipersembahkan kepadanya ibadah, yang berhak diibadahi. Yang keempat, wal imana bi asma'ihi wa sifatihi, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Ini secara ringkas iman kepada Allah. Al-aslu ats-tsaniyu, landasan yang kedua atau rukun yang kedua, al-imanu bil malaikati, mengimani malaikat. Wa yashmalu, dan iman kepada malaikat mencakup al-imana bi kulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu, mengimani semua dalil yang Allah kabarkan atau yang dikabarkan oleh Rasulnya, anil malaikati, tentang malaikat, min asma'ihim, baik tentang nama-nama mereka. Sebagian malaikat Allah sebutkan namanya. Wa sifatihim, atau sifat-sifat mereka. Wa amalihim, atau pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas mereka. Mengimani semua itu. Mengimani ada malaikat yang bernama Malik, penjaga neraka. Mengimani malaikat yang bernama Jibril. Mengimani ada malaikat yang bernama Mikail. Mengimani malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, dan seterusnya. Dan mengimani sifat-sifat mereka, bahwasanya mereka la ya'suna ma amarahum, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah membangkang perintah yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Nggak pernah maksiat, nggak pernah lalai dari perintah. Ini sifat mereka. Nah, mereka punya sayap. Ya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan ada yang lebih dari itu. Kemudian Allah juga sebutkan sebagai malaikat tugas-tugasnya. Ada yang tugasnya
menurunkan hujan, ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, dan seterusnya. Semuanya kita imani selama hadisnya sahih, selama ada ayatnya. Wa fi hadza fil Qur'an fil Qur'ani katsirun. Wa hadza fil Qur'ani katsirun. Dan ayat-ayat tentang malaikat itu banyak dalam Al-Qur'an. Faminhum al-hafadhatul katibun. Di antara malaikat adalah ada malaikat yang hafadhah, yang hafadhah di sini maksudnya menyimpan catatan, yang mereka katibun, yang mereka mencatat. Ya, ada malaikat pencatat amalan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa inna 'alaikum lahafizun. Dan di antara kalian sungguh ada, di antara kalian manusia sungguh ada yang menyimpan catatan amalannya, yaitu malaikat. Yang mereka kiraman katibin, yang mereka mulia dan mereka menulis amalan kalian. Ya, surat Al-Infitar ayat 10 sampai 11. Wa minhum al-hafadhatul lil abdi min baini yadayhi wa min khalfihi. Di antara malaikat ada yang tugasnya menjaga manusia dari depannya dan juga dari belakangnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap manusia memiliki mu'aqibat, memiliki penjaga yang ada di depannya dan juga ada di belakangnya, yang tugasnya yahfazunahu, tugasnya adalah menjaga manusia min amrillah, sesuai dengan perintah Allah. Artinya kalau Allah perintahkan untuk jangan dijaga, ya Allah inginkan manusia ini celaka, ya dia, malaikat tersebut tidak menjaga. Namun ketika Allah inginkan si manusia ini, si orang ini selamat, maka malaikat menjaga. Surat Ar-Ra'du ayat ke-11. Minhum al-muwakkaluna biqabdi arwahil alamina. Di antara mereka ada yang tugasnya mencabut nyawa. Al-alamin maksudnya makhluk, mencabut nyawa dari makhluk. Ya, mencabut nyawa manusia, jin, dan juga hewan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai ketika datang kepada kalian kematian, maka utusan-utusan kami tawaffathu, mewafatkan orang tersebut, wahum la yufarritun, dan mereka tidak pernah lalai dalam tugasnya. Surat Al-An'am ayat 61. Ya, malaikat pencabut nyawa tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah salah mencabut, tidak akan pernah terlambat mencabut. Dan malaikat pencabut nyawa disebutkan dalam sebagian tulisan bahwasanya namanya adalah Israel, namun tidak ada dalil terhadap nama ini, kecuali dari kisah-kisah Israiliyat dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi. Kisah Israiliyat ini bukan dalil. Jadi kita tidak bisa tetapkan bahwasanya nama malaikat maut itu Israel. Adapun yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surat As-Sajdah ayat ke-11, Allah Ta'ala katakan, qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, sesungguhnya malakul maut yang telah mewafatkan kalian, yang dia memang tugaskan untuk kalian, wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un, kemudian setelah dicabut nyawanya kalian kembali ke Rabb kalian. Maka di sini disebutkan qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Ini nama malaikat pencabut nyawa, yaitu malakul maut. Malaikat maut. Wa minhum al-muwakkalu bi iblaghil wahyi ila rusuli. Di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu
kepada para rasul. Ka Jibril, sebagaimana contohnya malaikat Jibril alaihissalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, nazala bihi ruhul amin. Telah datang kepadanya, telah turun kepadanya Ruhul Amin. Ruhul Amin nama lain dari malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Telah turun kepada hatimu agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Surat Asy-Syu'ara ayat 194. Dan malaikat Jibril memiliki beberapa nama selain Jibril, kemudian juga Ruhul Amin. Ya, demikian juga Ar-Ruh. Ya. Ar-Ruh sebagaimana dalam surat Al-Qadar ayat ketiga. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Turunlah malaikat dan Ar-Ruh. Ar-Ruh di sini malaikat Jibril. Ya, sebagaimana juga dalam surat Maryam Allah katakan farsalna ilaiha ruhana. Telah kami utus kepada Maryam ruh. Ar-Ruh. Demikian juga dalam hadis Allah sebutkan malaikat Jibril dengan nama Jibril. Ini nama lain dari malaikat Jibril. Kemudian al-aslu ats-tsalitsu, rukun yang ketiga, al-imanu bil kutubi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa yatanawalul imana bi kulli ma anzalallahu min kutubin ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Maka iman kepada kitab-kitab Allah mencakup iman terhadap semua yang Allah turunkan, yaitu berupa kitab-kitab baik yang kita ketahui, ma'alimna yang kita ketahui, dan juga ma lam na'lam, dan juga kitab-kitab yang tidak kita ketahui. Waqad alimna anna min kutubillahi al-munazzalati, dan telah kita ketahui di antara kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, di antaranya kitab At-Tauratu, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wal Injilu, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, waz Zaburu, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, wal Qur'anu, dan juga Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa afdaluha, dan Al-Qur'an adalah kitab Allah yang paling utama. Wal musaddiqu laha, dan yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wal muhaiminu 'alaiha, dan penentu hukum dari kitab-kitab sebelumnya. Maka Al-Qur'an adalah penentu hukum. Artinya kitab-kitab sebelumnya itu mengandung hukum-hukum, yang mengandung aturan-aturan halal haram. Maka Al-Qur'an lah yang menentukan mana yang masih berlaku, mana yang tidak. Setelah turunnya Al-Quran, maka kitab-kitab sebelumnya tidak berlaku lagi. Ya, Al-Quran lah yang menentukan mana hukum yang berlaku, mana yang tidak setelahnya. Kemudian al-asul ar-rabi'u, landasan yang keempat, al-imanu bir-rusuli, beriman kepada para rasul-rasul Allah. Wa huwa qismani, dan iman kepada para rasul mencakup dua perkara. Yang pertama, imanun mujmalun bi jami'i rusulillahi, beriman secara mujmal, secara global kepada semua rasul-rasul Allah. Dan perlu diketahui, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah, kamil mursalun, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah rasul? Qala, Nabi bersabda, 300 wa bid'atu asyara jaman ghafiran. Jumlah rasul ada 300 sekian belas, jumlah orang yang banyak. 300 sekian belas rasul. Wa qala marratan, dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan, 300
wa khamsatu asyarah 315 rasul. Ya. Ini jumlah jumlah rasul. Dan Abu Dzar bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kam wafa'u addati al-anbiya?" Berapa jumlah para nabi? Berapa jumlah para nabi? Qala Nabi mengatakan, "Mi'atu alfin wa arba'atun wa ashruna alfan." Ada 124.000 nabi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, jadi rasul jumlahnya ada 315, nabi ada 124.000. Banyak sekali. Dan ini kita wajib imani semuanya. Man qassa alaina atau man qussa alaina minhum wa man lam yaqsus. Di antara mereka ada yang dikisahkan kepada kita dan ada yang tidak dikisahkan kepada kita. Allah katakan rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu. Ada rasul yang kami kisahkan kepada engkau, ya, tentang mereka sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaika, dan ada rasul yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan benar-benar bicara. Surat An-Nisa ayat 164. Fa nu'minu bi anna Allah arsala rusulan ila al-ibadi ya'murunahum bi ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Maka kita mengimani bahwasanya Allah telah mengutus para rasul dan juga para nabi kepada para hambanya, yang tujuan mereka adalah liya'murunahum, untuk memerintahkan mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Wa yanhaunahum 'anisyirki bihi, dan melarang mereka dari kesyirikan. Ini visi dan misi semua nabi dan rasul. Nabi yang jumlahnya 124.000 tadi dan rasul yang jumlahnya 315 tadi, semua tujuannya sama, yaitu mengajak orang untuk bertauhid dan melarang kesyirikan. Maka seharusnya orang yang berdakwah itu ngikutin mereka. Semua dai, semua ustadz, semua kiai, ulama, semua harusnya tujuan dakwahnya tauhid. Mengajak orang untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang kesyirikan. Ini tujuan utama dari dakwah. Kemudian bagian kedua dari iman kepada para rasul adalah imanun mufassalun birrusuli alladzina qassallahu alaina syai'an min akhbarihim. Mengimani para rasul secara terperinci, yaitu para rasul yang Allah kisahkan kepada kita sedikit dari kabar-kabar tentang mereka. Ya. Kita wajib mengimani tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang bagaimana sifat-sifat nabi-nabi sebelum beliau, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kita wajib mengimani secara terperinci, yang terdapat dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-aslu al-khamisu, rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, mengimani hari akhir, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wal imanu bi yaumil akhir yashmalu kulla ma yakunu ba'dal maut. Dan mengimani hari akhir ini mencakup semua yang terjadi setelah mati. Ini menunjukkan bahwasanya alam kubur itu juga termasuk akhirat. Min adzabil qabri wa na'imihi, baik berupa mengimani azab kubur dan juga nikmat kubur. Wa ma ba'da dzalika, dan peristiwa-peristiwa setelahnya, minal ba'thi, kebangkitan, wan nusyuri, ya, dan dikumpulkannya, wal hasyri, ya, al-bath dan nusyur sama, ya, kebangkitan, wal hasyri, dikumpulkannya kita di padang mahsyar, wal aradi, dan hisab, arad artinya hisab, wal mizan, mizan artinya timbangan amalan, wa akhiru dzalikal jannatu wan nar, dan akhir dari semua itu adalah
surga dan neraka. Kemudian al-aslu as-sadisu, landasan yang ke-6, al-imanu bil qadari, iman terhadap takdir. Bahwa al-imanu bi anna Allah qaddara maqadir al-khalqi, yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir para makhluk. Wa kataba kullama sayakunu, dan Allah sudah mencatat apa saja yang akan terjadi. Wal imanu bil qadari arba'u maratiba, dan mengimani takdir ada 4 tingkatan. Yang pertama, al imanu bi ilmillahi as-sabiqi li kulli syai'in, mengimani ilmu Allah, yang ilmu Allah sudah ada sebelum segala sesuatu. Mengimani bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena Qadariyah, orang-orang yang menolak takdir, mereka mengatakan bahwasanya Allah nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang tahu besok saya akan maksiat ataukah akan melakukan ketaatan, ya saya sendiri. Ini kata orang Qadariyah. Ya, Allah nggak tahu yang terjadi pada saya besok atau nanti malam atau besok pagi. Allah nggak tahu. Ini kata mereka. Ya. Sehingga kata mereka kalau kita melakukan maksiat itu karena kita, bukan karena Allah. Allah nggak tahu menahu. Ya. Ini kata mereka. Ini pemahaman yang batil, ya. Kita wajib mengimani Allah tahu segala sesuatu. Ya, Allah tahu kita besok akan maksiat ataukah akan taat. Besok terjadi apa, Allah sudah tahu. Wa min dzalika ilmuhu bi af'alil ibadi wa ta'atihi wa ma'asihi. Di antaranya Allah mengilmui tentang perbuatan hamba. Apakah hamba tersebut akan melakukan ketaatan ataukah akan melakukan maksiat. Allah sudah tahu. Yang kedua, al-imanu bi kitabatihi lil maqadiri. Kita mengimani bahwasanya takdir-takdir sudah ditulis oleh Allah. Yang ketiga, al-imanu bi umumi masyiatihi. Kita mengimani bahwasanya kehendak Allah itu umum, ya, mencakup segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Annahu la yakhruju an masyiatihi syai'un, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah sedikit pun. Fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi, sedangkan yang tidak Allah inginkan tidak mungkin terjadi. Ya. Karena di sana ada orang yang punya keyakinan, ya sebagaimana tadi keyakinan Qadariyah. Ini banyak menjangkiti para aktivis-aktivis Islam, para aktivis-aktivis pergerakan Islam. Ya, mereka katanya aktivis dakwah, namun terjerumus dalam akidah yang menyimpang. Ya. Dan antara mereka ada yang mengatakan, misalnya saya pernah melihat tulisan, ya, yang mengatakan hati-hati, ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah tulis ajal kita, namun di sana ada yang menyintas, ya, ajal kita, seperti dukun, santet, sihir, dan yang lainnya. Ya, dia berkeyakinan bahwasanya ada yang bisa menyintas ajal. Artinya Allah Ta'ala inginkan orang ini umurnya 60 tahun. Namun karena disantet, dia umurnya cuma 30 tahun. Jadi santet yang menyintas ajal. Berarti Allah nggak tahu orang ini akan disantet. Ya, berarti ada yang bisa keluar dari kehendak Allah. Ya. Yaitu santetnya si dukun. Ya. Santetnya si dukun ini di luar kehendak Allah. Ya. Sehingga harusnya 60 tahun, dia cuma 30 tahun. Nah ini keyakinan yang batil. Keyakinan yang kufur bahkan. Ini banyak menjangkiti para aktivis pergerakan seperti ini. Ya. Karena kejahilan mereka. Yang keempat, al-imanu bi annahu ta'ala khaliqu kulli syai'in. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Ya, termasuk menciptakan kejadian-kejadian, termasuk juga menciptakan perbuatan manusia. Ya, tidak hanya menciptakan manusianya, namun juga menciptakan perbuatannya dan semua kejadian-kejadiannya itu atas ciptaan Allah. Ya.
Wala yakunu al-insanu mu'minan bil qadari hatta yu'mina bihadhil maratibi. Maka seseorang tidak dikatakan dia beriman kepada takdir sampai dia mengimani 4 hal ini. Wad-dalilu ala hadhil arkani sittati qauluhu ta'ala. Dalil dari 6 rukun iman ini adalah firman Allah Ta'ala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi." Bukanlah kebaikan semata-mata engkau hadapkan wajah kamu ya, ke arah timur dan ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Namun kebaikan yang sesungguhnya adalah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati, beriman kepada malaikat. Wal kitabi, beriman kepada kitab. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Surat Al-Baqarah ayat 177. Namun di sini hanya disebutkan 5 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi. Sedangkan iman kepada takdir disebutkan dalam ayat yang lain. Wa dalilul qadari, dalil rukun iman yang terakhir, iman kepada takdir, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Kami sudah tentukan, kami sudah tetapkan takdirnya. Surat Al-Qamar ayat 49. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.